Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Musalla Al-Hanif Mojokerto yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari nama tersebut kita ambil salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu namanya adalah Al-Qarib, yang maha dekat. Dan kata Al-Qarib di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekitar 26 kata atau 26 kali. Qarib disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sekitar 26 kali. Dan ada beberapa ayat yang menunjukkan akan hal itu, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah qarib, aku adalah maha dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Maka berdoalah kalian kepadaku dan berimanlah kalian kepadaku agar kalian mendapat petunjuk. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang qarib yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran pada ayat surat Saba ayat 50. Qul in dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, jika aku sesat, sesungguhnya aku telah menyesatkan atas diriku sendiri. Wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka dengan apa yang diwahyukan kepadaku oleh Rabbku. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha dekat. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan nama Al-Qarib dengan nama lainnya. Kalau tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tersendiri nama Al-Qarib. Allah juga berfirman menggabungkan dua nama Al-Qarib dengan nama yang lain dalam surat Hud ayat 61. Wa ila thamuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Thamud kami utus nabi mereka, yaitu Nabi Saleh. Qala ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh.
Maka Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi dengan hak selainnya. Huwa ansha'akum minal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi. Wasta'marakum fiha. Dan dialah Allah yang memakmurkan kalian di dalam bumi ini. Fastaghfiruh, maka beristighfarlah kalian kepada Allah. Thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Rabbku maha dekat dan maha mengabulkan. Ini ayat yang ketiga yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Qarib. Mempunyai nama Al-Qarib. Dan itu 3 ayat saja tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Selainnya dari 26 ayat yang menyebutkan tentang Qarib yang berkaitan dengan nama-nama Allah, cuma 3 ayat itu saja. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faja'ala an-nas yajharuna bit-takbir, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, kita pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah safar. Lalu orang-orang berdoa atau bertakbir dengan mengangkat suara. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian. Berlembah lembutlah terhadap diri kalian, jangan mengangkat suara. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada asam, yang buta, yang bisu dan ghaib, yang tidak ada. Innakum tad'una sami'an qarib. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Qarib. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Qarib. Begitu juga di dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, yaqulu Allah azza wa jalla, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Yang artinya Allah azza wa jalla berfirman, siapa saja yang mendekatkan dariku, mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, maka aku akan dekatkan dirinya darinya 1 hasta. Dan barang siapa 1 lengan, ya, dhira', 1 lengan ini dhira'. Dan barang siapa yang mendekatkan dariku 1 lengan, aku akan dekatkan diriku dengannya 1 hasta.
Ini satu ba'. Ini hadis menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada perbuatan Allah, yaitu maha dekat. Mendekat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya. Kemudian juga patut diperhatikan bahwa salah satu nama Allah Al-Qarib. Dari nama tersebut ada sifat, yaitu sifat dekat. Nama Allah adalah Al-Qarib. Sifat Allah adalah Al-Qurb, dekat. Dan juga salah satu sifat Allah adalah At-Taqarrub, mendekat. Dan salah satu sifat Allah juga Ad-Dunu. Ad-Dunu dalam bahasa Indonesia juga dekat. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Yang artinya tidak ada hari-hari lebih banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Kemudian Allah mendekat, la yadnu, dana yadnu, mendekat. Ini lafaz lain dari kata dekat. Menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat dunu, mendekat kepada hambanya. Itu terkhusus hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hamba yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Hadis ini memberikan pelajaran sekali lagi bahwa Allah mempunyai nama Al-Qarib. Dan dari nama Al-Qarib Allah mempunyai sifat Al-Qurb. Al-Qurb, At-Taqarrub, Ad-Dunu. Al-Qurb, At-Taqarrub, Ad-Dunu. Ini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Bisa dipahami ya? Ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Para ulama mengatakan dari semua sifat nama Allah pasti ada sifatnya. Saya ambil contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada 3 nama Allah, yaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari kata atau lafzul jalalah, lafaz yang agung Allah, maka ada sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah adalah nama. Dari nama ini diambil sifat Allah. Sifat Allah yaitu al-uluhiyah. Artinya ibadah. Allah zat yang diibadahi. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah. Allah bernama Ar-Rahman, Allah bernama Ar-Rahim. Makanya ada surat Ar-Rahman. Nah, dari nama ini diambil sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari nama Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah rahmat. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifatnya berarti penyayang ataupun sifat kasih sayang, lebih tepatnya begitu. Sifatnya kasih sayang. Contoh yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Salam. Allah memiliki nama As-Salam, yang maha selamat.
Maka dari sifat dari nama ini kita ambil sifat, yaitu as-salamah, keselamatan. Contoh lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, al-hayy al-qayyum. Al-hayy al-qayyum, dua nama Allah, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dari nama ini diambil sifat. Al-hayy artinya dalam bahasa Indonesia yang maha hidup. Sifatnya adalah kehidupan. Allah memiliki kehidupan. Al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Itu nama. Diambil dari nama ini sifat, yaitu al-qayyumiyah, berdiri sendiri. Lebih mudahnya lagi, Allah sami'un basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Itu nama Allah as-sami' al-basir. Itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nama ini diambil sifat. Allah yang maha mendengar berarti mempunyai sama', mempunyai pendengaran. Tidak seperti orang-orang ahlul kalam, Asy'ariyah di antaranya, yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai pendengaran tanpa mendengar. Allah maha mendengar tanpa pendengaran. Allah maha melihat tanpa penglihatan. Allah maha melihat tanpa penglihatan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Allah mengatakan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itu nama Allah. Diambil dari nama tersebut bahwa Allah mempunyai pendengaran, Allah mempunyai penglihatan. Bisa dipahami ya? Begitu juga Al-Qarib. Al-Qarib nama Allah yang maha dekat. Maha dekat. Itu nama. Seperti saya, namanya Ahmad Zainuddin. Nama saya. Sifat-sifat saya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Wajahnya begini, hidungnya begini, kemudian matanya begini, kakinya. Itu sifat. Namanya saya Ahmad Zainuddin. Nah, Allah mempunyai nama-nama Allah yang saya sebutkan tadi. Salah satu dari nama Allah Al-Qarib, yang maha dekat. Nah, nama ini mempunyai sifat. Sifatnya itu Al-Qurb, kedekatan. At-Taqarrub, mendekat. Ad-Dunu, yaitu mendekat juga dalam bahasa Indonesia. Kenapa Ustadz kita membahas dengan begitu detail lafaz-lafaz ini? Ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat hati-hati. Tidak meletakkan nama untuk Allah kecuali yang dinamai oleh Allah dirinya atasnya. Tidak memberikan nama untuk Allah kecuali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat kecuali ada dalilnya. Tidak memberi nama Allah kecuali dengan ada dalilnya. Contoh misalkan, ada orang mengatakan Allah itu keren, Allah itu gaul. Nah, ini enggak pantas. Tidak layak berbicara tentang nama dan sifat Allah kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis. Meskipun dia dalam keadaan tidak ingin mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini ya? Makanya dari tadi saya sangat concern terhadap
apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Qarib. Yang maha dekat itu nama Allah. Nama Allah itu banyak. Walillahil asmaul husna, dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna. Nama Allah banyak. Zatnya satu. Itu Allah. Tapi namanya banyak. Dan ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang memiliki nama tersebut. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya banyak. Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Ashir, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah. Nama-nama Nabi Muhammad SAW banyak. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang diberi nama. Contoh kota Mekah. Mekah banyak namanya. Makkah, Bakkah, Al-Baitul Atiq, Al-Ka'bah Al-Musharrafah, Al-Masjidil Haram. Nama-nama Mekah banyak, menunjukkan kepada kemuliaan kota Mekah tersebut. Madinah juga demikian. Madinah, Tabah, Taibah, Al-Madinah, kemudian Al-Hisnul Hasin, Darul Iman, Darul Hijrah. Itu semua nama-nama untuk kota Madinah yang menunjukkan kepada kemuliaan kota Madinah tersebut. Karena kaedahnya tadi, kathratul asma tadullu ala syarafi al-musamma. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang diberi nama tersebut. Kembali kita ke permasalahan awal, bahwa Al-Qarib adalah nama Allah. Dari nama ini kita ambil sifat, karena setiap nama pasti ada sifat, dan tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat ada namanya. Saya beri contoh. Allah turun. Allah mempunyai sifat turun. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Rabb kita turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Turun sifat Allah, tapi tidak mempunyai nama yang maha turun. Ya, tidak semua sifat diberi nama, tetapi semua sifat, semua nama Allah mempunyai sifat. Amin. Allah berfirman juga, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka. Berarti Allah punya sifat berbuat makar, karena membalas makar mereka. Orang-orang kafir, sifat Allah. Tetapi apakah kemudian Allah mempunyai nama Al-Makir? Yang maha membuat makar. Jadi setiap nama diambil sifat, tidak setiap sifat diambil nama. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pengasih beristiwa di atas 'arsy. Istiwa sifat, sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan Al-Mustawi? Tidak. Yang maha beristiwa, tidak. Paham ya ini? Baik. Di poin pertama itu, saya pelan-pelan agar paham. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang penting juga di dalam hal ini adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa
Allah Azza wa Jalla qaribun min ibadihi haqiqatan, dekat dengan hambanya secara hakiki, kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mustawin ala arsyih, tetapi Allah juga beristiwa di atas arsy. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa Allah dekat dengan hambanya. Allah dekat dengan hambanya. Kedekatannya hakiki, kedekatannya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan ketika kita meyakini Allah dekat, ini tidak menyelisihi keyakinan kita bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Karena ada 7 ayat di dalam Al-Quran tentang istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa pungkiri akan hal tersebut. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya, 7 ayat yang semisal dengan itu dalam Al-Quran. Kita tidak bisa mengingkari ayat-ayat tersebut karena itu ayat Al-Quran. Maka kita katakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat dengan hambanya secara hakiki, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meskipun Allah maha dekat dengan hambanya, Allah tetap beristiwa di atas arsy. Kemudian ada tambahannya, bainun min khalqih, Allah terlepas dari hambanya, terpisah dari hambanya. Jadi ketika kita katakan Allah maha dekat, bukan berarti Allah mumasat bil makhluk, bersentuhan dengan makhluk. Bukan berarti Allah bersentuhan dengan makhluk. Bainun min khalqih, begitu kata para ulama, berpisah dari makhluk-makhluknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang harus kita pahami baik-baik. Lafaz-lafaz tadi jangan sampai salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah maha dekat dengan hambanya secara hakiki. Itu salah. Kedekatan Allah dengan hambanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 2. Kedekatan Allah dengan hambanya tidak menyelisihi keyakinan kita bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Itu 3. Yang keempat, kedekatan Allah dengan hambanya, kedekatan Allah dengan hambanya adalah tidak menjadikan seorang hamba bersentuhan dengan Allah, tidak mengkonsekuensikan seorang hamba bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 poin itu yang harus dipahami baik-baik. Ya, siapa yang bisa mengulang? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang kedekatan Allah dalam 4 perkara. Nah, siapa yang bisa ngulang? Gak apa-apa, yang salah nggak dikasih push up. Nah, Allah maha dekat secara hakiki. Belakangnya yang mau jawab tadi.
Allah terpisah dari makhluknya. Jadi ketika kita katakan Allah Maha dekat, jangan terfikir oleh kita Allah itu di samping kita, kanan kiri, belakang depan, bersentuhan dengan kita. Tidak. Ya, 4 poin itu yang harus dipahami tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa juz ke-6 halaman 14. Beliau mengatakan la yalzam min jawazil qurbi alaih an yakuna kullu mawdi'in dzakara fihi qurbahu yuradu bihi qurbuhu bi nafsihi bal yabqa hadha min al-umur ja'idah wa yunzaru fi an-nass al-warid fa in dalla ala hadha humila alayh wa in dalla ala hadha humila alayh wa hadha kama taqaddama fi lafdh al-ithyan wal majid. Artinya tidak ada keharusan kalau kita katakan bahwa Allah bisa dekat dengan hambanya, dan setiap dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang kedekatan Allah dengan hambanya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ada dengan zatnya di situ. Tidak harus seperti itu, tetapi dilihat dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Itu perkataan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama Islam ahli hadis dari mazhab Hambali. Kalau tidak salah ulama Islam abad ke-8 Hijriah juga. Beliau mengatakan wa qad dalla al-Qur'anu ala hadzal ma'na fi mawadhi' muta'addidah. Dan Al-Qur'an telah menunjukkan makna ini di banyak ayat di dalam Al-Quran. Waqad waradatil ahaditsus sahihah bin nadbi ila istihdari hadzal qurb fi halil ibadah. Nah, nanti kita akan bahas ini. Dan telah terdapat hadis-hadis yang sahih anjuran untuk menghadirkan kedekatan Allah saat dalam beribadah kepada Allah. Ini salah satu faidah yang akan kita bahas ketika kita meyakini Allah mempunyai nama Al-Qarib, yang maha dekat, dan Allah mempunyai sifat kedekatan. Salah satu faedahnya adalah saat kita beribadah, sholat misalkan, jadi imam misalkan, jadi adzan, muadzin misalkan, baca Quran, berdoa, berzikir, ibadah apapun, maka hadirkan di dalam qalbu kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Faman fahima min syai'in hadhihi nusus tashbihan aw hululan aw ittihadan fa innama utiya bijahli. Nah, ini perhatikan. Barang siapa yang memahami dari dalil-dalil yang ada tentang kedekatan Allah, bahwa Allah berarti serupa dengan makhluknya karena dekat, Allah berarti masuk ke dalam makhluknya karena dekat, Allah berarti menyatu dengan makhluknya karena dekat, maka ini pendapat karena kebodohannya wa su'i fahmihi 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tentang buruknya pemahamannya tentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu bari'ani min dzalika kulli. Allah dan Rasulnya terlepas dari pendapat itu. Pendapat itu apa maksudnya? Bahwa ketika kita mengatakan Allah maha dekat, bukan berarti Allah bercampur dengan makhluknya, bukan berarti Allah bergandengan dengan makhluknya, bukan berarti Allah di dalam makhluknya, bukan. Ya, barang siapa yang memahami demikian, maka berarti Allah dan Rasulnya telah berlepas dari keyakinan tersebut.
Fasubhana man laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maha suci Allah yang tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Taib, saya dekat dengan Bapak. Apakah kedekatan saya sama dengan Allah dekat dengan kita? Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Tetapi wahwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah Maha dekat. Tetapi kedekatannya, makanya kita sebutkan dari di awal, keyakinan Ahlus Sunnah ada 4. Yang pertama, kedekatan Allah hakiki. Yang kedua, kedekatan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan kedekatan makhluk dengan makhluk. Tidak sama dengan kedekatan makhluk dengan makhluk. Yang ketiga, kedekatan Allah tidak bertentangan dengan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Yang keempat, kedekatan Allah tidak bertentangan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nanti setelah sholat isya atau azan isya dulu, setelah azan kita akan membahas apa faidah ketika meyakini Allah Maha dekat. Dan ini adalah konsekuensi dari keyakinan kita tentang pengenalan kita terhadap Allah. Jadi kalau boleh dikata, kita ini sekarang sebenarnya belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Cuma mengenal Allah yang benar, bukan ma'rifat Allah yang akhirnya menyebabkan ujung-ujungnya mengakibatkan sholatnya jadi libur karena sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat. Tidak, kita tidak seperti itu. Kita sekarang lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa salah satu pengenalan kita terhadap Allah yaitu Allah Maha dekat. Kira-kira apa saja yang kita ambil pelajaran tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala? Apa konsekuensi dari amaliyah ibadah kita kalau kita meyakini Allah Maha dekat? Baik. Kalau sudah kita pahami tentang Allah Maha dekat, salah satu konsekuensi orang yang meyakini Allah Maha dekat dan Allah dekat dengan hambanya dengan penjelasan kedekatan yang sudah saya sebutkan tadi, maka hamba tersebut akan senantiasa berdoa dan semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa dan semangat berdoa. Kenapa? Karena Allah Maha dekat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Ini ayat memberikan pelajaran bahwa Allah Maha dekat, dan karena Allah Maha dekat, maka Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya jika orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti konsekuensi dari kita meyakini Allah, salah satu namanya yang husna adalah Al-Qarib, yang Maha dekat, dan mempunyai sifat
al-qurb, kedekatan, at-taqarrub, mendekat, ad-dunu, mendekat, maka berarti kita semangat untuk berdoa. Karena di dalam ayat menunjukkan bahwa Allah dekat dan Allah mengabulkan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beginilah sebenarnya orang kalau belajar ma'rifat tentang Allah, mengenal tentang Allah. Dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, lalu dia mengetahui konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Lalu dia mengamalkannya di dalam pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semangatlah berdoa kepada Allah, karena Allah Al-Qarib, sebagaimana di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa para sahabat Nabi dalam safar kemudian mereka bertakbir dengan keras. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang kalian berdoa kepadanya adalah yang Maha mendengar dan Maha dekat, dan Dia Allah bersama kalian. Maka semangatlah berdoa. Jangan sampai seseorang malas untuk berdoa. Coba perhatikan lagi agar kita semangat berdoa dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra." Allah Maha Pemalu, Maha Pemurah. Allah malu dari hambanya jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah, kemudian Allah membalasnya dengan kosong. Allah malu. Ya, maka jangan sampai kita malas untuk berdoa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ma min muslimin yad'u bid'awah laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa, tidak ada di dalam doanya tersebut dosa atau memutuskan hubungan rahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya dengan doanya tersebut salah satu dari 3 perkara. Imma an tu'ajjala lahu da'watuh, doanya dikabulkan dengan segera untuknya. 1. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, doanya disimpan oleh Allah untuknya pengabulannya di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i biha, atau yang ketiga, Allah menghilangkan darinya keburukan yang semisal dari apa yang ia sebutkan di dalam doanya. Maka kemudian para sahabat mengatakan termotivasi ketika mendapatkan hadis ini tentang doa. Para sahabat mengatakan, "Idzan nukthir," kalau begitu kita banyak berdoa. Ya, idzan nukthir, kalau begitu kita banyak berdoa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu aktsar." Allah lebih banyak pengabulan doanya. Nah, ini hadis tentang doa yang merupakan konsekuensi dari kita ma'rifatullah, mengenal Allah, bahwa Allah Al-Qarib, Maha dekat. Allah Maha dekat dengan hambanya. Konsekuensinya seorang hamba senantiasa semangat berdoa. Jangan sampai tidak semangat berdoa.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin saya perlebar permasalahan tentang ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, jika bertanya kepadamu hamba-hambaku, sesungguhnya aku dekat. Apa sebab turunnya ayat ini? Saya bacakan sekarang dari tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang mana beliau membahas banyak dan panjang, secara panjang tafsiran dari ayat ini. Kita baca ya, mudah-mudahan antum bersabar. Beliau mengatakan, al-ma'na wa idza sa'aluka 'anil ma'bud fa akhbirhum annahu qarib yuthibu 'ala ta'ah wa yujibu ad-da'i wa ya'lamu ma yaf'aluhu al-'abdu min shaumin wa salatin wa ghairi dzalik. Makna dari ayat tadi, jika bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Maknanya adalah, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Tuhan yang diibadahi. Siapa sih Tuhan yang diibadahi? Karena nanti ada riwayatnya, ada sahabat bertanya, aina rabbuna? Wahai Rasulullah, mana Rabb kita? Mana Rabb kita? Maka jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Tuhan yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, beritahukanlah kepada mereka, sesungguhnya aku dekat. Aku memberikan pahala atas ketaatan, dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Dan Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba, baik itu puasa atau sholat atau selainnya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, dari tafsiran ini? Ketika seorang meyakini Allah Maha Dekat, maka dia semangat untuk mengerjakan ketaatan, semangat ibadah, rajin beribadah. Khusus lagi yang sudah mengenal dakwah sunnah ini, bahwa berpegang teguh kepada sunnah bukan hanya sekedar panjang jenggot, celana di atas 2 mata kaki, wanitanya bercadar, jilbab lebar, jubah panjang, tetapi rajin ibadah, terutama saat di rumah, tahajud, baca Quran, jangan scroll saja. Rajin ibadah, itu orang yang sudah mengenal Allah Al-Qarib, Allah Maha Dekat. Semangat sholat tahajud, witir. Mungkin dari sholat witir yang sudah kita tinggalkan, terakhir witir saat malam terakhir bulan Ramadan. Witir pertama yang kita tinggalkan adalah malam Lebaran. Sampai sekarang mungkin ada yang tidak sholat witir. Maka perhatikan, yang mengenal dakwah sunnah harus rajin ibadahnya. Bukan di masjid sholat semua orang, ya. Bukan di hadapan orang, saat di rumah, zikirnya saat di rumah, baca Qur'annya saat di rumah, zikir pagi sorenya saat sendirian. Ini ketika orang mengenal Allah Al-Qarib. Karena di dalam tafsiran Imam Ibnu Katsir tadi disebutkan, yuthibu 'ala ta'ah. Beliau, Allah memberikan pahala atas ketaatan. Akibat Allah Al-Qarib, mempunyai nama yang Maha Dekat, dan Allah berarti mempunyai sifat kedekatan, mendekat selalu kepada hambanya, maka semangat beribadah, semangat mengerjakan ketaatan. Dan ingat para ikhwah,
Semangat mengerjakan ketaatan itu perlu effort. Itu sabar paling tinggi. Sabar itu ada 3. Sabar menahan musibah, sabar menahan untuk tidak berbuat maksiat, sabar mengerjakan ketaatan. Sabar paling tinggi adalah sabar menahan mengerjakan ketaatan. Sabar paling rendah, sabar menahan musibah. Nabi Yusuf dibuang ke sumur kering, diambil oleh pengembara, kemudian dijual ke kota sebagai budak. Sabar beliau, tapi sabarnya sabar yang paling rendah. Sabar yang paling tinggi adalah saat seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Sabar pertengahan, sabar menjauhi maksiat. Karena sabar menghadapi musibah, ya sudah, sabar saja. Diam lisan, hati tidak menggerutu, tangan kaki tidak berbuat yang mungkar, karena dia tidak bisa mengelak dari musibah. Kelaparan, rasa takut, kekurangan harta, orang yang dicintai diwafatkan, kemudian kekurangan makanan, tidak bisa mengelak. Sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia cuma bisa menahan lisan, tidak berkata-kata yang buruk, tidak menulis-nulis status yang macam-macam. Dia cuma bisa menahan menahan menggerutu hati, menahan anggota tubuh, tidak menempeleng, tidak merobek baju, tidak menggundul, tidak berteriak. Sabar paling rendah. Sabar paling tinggi, sholat, puasa, zakat, haji, karena ada effort, ada usaha yang dikerjakan. Terutama saat sendirian, baca Quran, zikir, ya, ini para ikhwah, itu pelajaran. Kemudian beliau mengatakan, waktu lifa fi sababi nuzuliha. Kemudian terjadi ikhtilaf di sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Faqala Muqatil bin Hayyan, seorang tabi'i, inna Umar radhiyallahu anhu waqi'un imra'atahu ba'da ma shalla al-'isha fanadima 'ala dhalik wa وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ورجع مغتما وكان ذلك قبل نزول الرخصة فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Yang artinya sebab turun yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi ulama Islam abad ke-7 Hijriah, dari Cordoba, Cordoba Spanyol. Beliau mengatakan sebab turun yang pertama adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyetubuhi istrinya di malam hari Ramadan. Dahulu peraturannya, syariatnya, kalau sudah makan malam tidak boleh disetubuhi istrinya sampai besok, sampai puasa besok. Dahulu peraturannya begitu. Beliau menyetubuhi istrinya setelah sholat isya, maka beliau menyesal, beliau menangis, lalu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau beritahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pulang dalam keadaan penuh resah. Dan itu sebelum adanya puasa seperti kita sekarang ini. Puasa seperti kita sekarang ini, berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian setelah itu boleh makan, boleh minum, boleh bersetubuh, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Maka turunlah ayat ini. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Abdullah bin Abbas. Yahudi berkata, "Kaifa yasma'u rabbuna du'aana wa anta taz'umu anna bainana wa bainas samai 500 'am wa ghalidha kullu sama'in wa ghiladu kulli sama'in mithlu dhalik." Artinya, orang Yahudi berkata, orang Yahudi itu pintar-pintar, Pak, tentang agama. Karena mereka baca kitab Taurat. Ya, maka
kita seharusnya lebih pintar dari mereka. Catatannya harus mempelajari Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar bahan bacaan, tetapi dipelajari. Sayangnya sekarang beda, Al-Quran hanya sekedar bahan bacaan, bahan hafalan. Sebagaimana perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Innallaha anzal Qur'an liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu tilawatahu 'amalan." Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Lalu orang-orang menjadikan amalannya sebagai bacaannya sebagai amalan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, dipahami, dibaca, dipahami, lalu diamalkan hukum-hukum. Nah, orang Yahudi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kok bisa Rabb kita mendengar doa kita? Padahal engkau mengatakan bahwa antara kita dengan langit itu 500 tahun, langit dunia maksudnya. Kemudian setiap langit, ada langit dunia, itu 1, 2, 3. Setiap langit tebalnya itu 500 tahun. Dan Allah di atas arsy di atas langit. Bagaimana bisa Allah mendengar doa kita?" Ini pertanyaan orang Yahudi. Jadi gini Pak, kita ini di bumi. Di samping-samping bumi ada planet-planet. Planet Saturnus, matahari, bulan, dan seterusnya. Kumpulan planet itu berkumpul dalam salah satu dalam galaksi yang disebut dengan bahasa Indonesianya galaksi Bima Sakti, Milky Way. Galaksi Bima Sakti kumpulan planet-planet yang begitu banyak. Dan seperti galaksi ini miliaran di atas langit sana. Dan galaksi-galaksi ini dalam sebuah diatapi oleh sebuah langit, namanya langit dunia. Di atas langit dunia ada langit pertama. Jarak antara langit dunia dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Burung terbang 500 tahun dari Mojokerto sampai mana nggak tahu. Sampai ke langit 1. Tebalnya langit 1 itu 500 tahun perjalanan. Antara langit 1 dengan langit 2 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 2 500 tahun perjalanan. Antara langit 2 dan langit 3 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 3 500 tahun perjalanan. Terus seperti itu sampai kepada langit 7. Di atas langit 7 ada kursi. Di atas kursi ada arsy. Perbandingan kursi dengan 7 langit seperti wajan besar dimasukkan 7 cincin atau 7 koin yang kecil. Ngapain ente sombong? Ngapain sombong itu? Kita ini makhluk kecil sekali. 7 langit itu dibandingkan dengan kursinya Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 7 langit itu seperti koin 7 kecil dimasukkan ke dalam wajan yang besar. Di atas kursi ada air. Di atas air ada arsy. Perbandingan antara arsy dengan kursi Allah seperti orang buang cincin di padang pasir. Kursi itu seperti cincin, padang pasir yang mana padang pasir itu adalah hampir 2, kalau tidak salah 2/3 bumi ini padang pasir. Itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fawqal arsy. Dan Allah di atas arsy. Itu yang diherankan oleh orang Yahudi. Allah di atas sana kok mendengar doa kita. Bagaimana caranya? Maka turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Apa konsekuensi pelajaran yang menerpa qalbu kita di dalam hati? Semangatlah berdoa. Sejauh apapun engkau dari Allah, Allah akan mengabulkan doamu. Tidak perlu pakai perantara, karena Allah menjamin Allah akan kabulkan doanya. Ujibu da'watad da'i. Ujib fi'il mudhari', kata kerja present langsung dalam bentuk syarat atau jawaban sebuah syarat. Langsung pasti aku kabulkan. Begitu terjemahannya yang pas. Wa qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Ujibu da'watad da'i, astajib lakum. Astajib lakum. Aqul astajib fi'il mudhari' majzum. Dia jawaban atas sebuah syarat. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Itu adalah syaratnya. Jawabannya astajib lakum, aku langsung kabulkan bagi kalian. Tanpa perantara, langsung berdoa kepada Allah SWT. Sejauh apapun engkau wahai hamba Allah, dengan maksiatmu, lalai kewajiban, kemudian melanggar larangan, berdoalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah memanggil dengan nama hamba orang-orang yang menzalimi dirinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku. Lihat, disebut hamba oleh Allah. Siapa? Ahli salat, ahli puasa, ahli zakat? Enggak. Ahli maksiat. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, lalai kewajiban atau melanggar larangan, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab yang kedua, sebab turunnya ayat, dan berkaitan dengan nama Allah Al-Qarib. Sebab yang ketiga, wa qala Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri, seorang tabi'i terkenal, belajar dari pembesar-pembesar para sahabat, Abu Hurairah dan yang lain-lain. Beliau mengatakan, sababuha anna qauman qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi fanazalat wa qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan sebabnya adalah ada orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Allah itu apakah dekat dengan kita? Kita berdoanya pelan-pelan, ataukah Allah jauh dari kita? Kita berdoanya dengan teriak-teriak. Turunlah ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya yang lebih afdal di dalam berdoa adalah dengan pelan-pelan, tidak teriak-teriak. Apalagi zikirnya jingkrak-jingkrak kayak orang gila, menari-nari, wallahi billahi tallah. Tidak pernah ada di ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Apalagi dibarengi dengan musik, zikir dengan musik, tidak akan pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan dalam perkataan imam yang 4, kalian tidak akan pernah dapatkan hal tersebut. Lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uuhu
Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman khufyatan. Nah, lihat dalam surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut, tidak perlu teriak-teriak. Ya. Dan kadang-kadang ada talbis syaitan, pengelabuan syaitan. Misalkan nih kita dalam ruangan musalla ini, kemudian teriak bersama-sama, seragam, kemudian terjadilah keseimbangan suara, mulailah rasa menggetar di dalam hati, akhirnya menangis, menganggap itu benar. Coba bayangkan, dalam sebuah masjid besar misalkan, kemudian berjamaah berzikir, mulailah menggetar di dalam kalbu, kemudian menggebalah zikir tersebut, seakan-akan itu disyariatkan, akhirnya menangis, seakan-akan itu dikabulkan, padahal belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Talbis syaitan. Ini para ikhwah khufyah. Jadi pelajaran dari nama Allah Al-Qarib, Allah Maha Dekat, berdoalah dengan khufyah, dengan suara yang lembut, suara yang lirih, suara yang dengan munajat. Makanya disebut dengan munajat. Munajat itu artinya adalah berdoa dengan suara yang lirih, tidak perlu teriak-teriak, apalagi dibarengi dengan dangdut, musik dangdut, tidak perlu teriak-teriak. Soldut, solawat dangdut, wallahi tidak akan pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 63. Qul, katakan wahai Muhammad, man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan? Tad'unahu tadarruan wa khufyah. Kamu berdoa kepadanya penuh dengan rendah diri dan khufyah, dengan suara yang lirih lembut. Berdoa dengan suara yang lirih, tidak perlu harus teriak-teriak. Karena Allah apa tadi? Maha dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Ini pelajaran dari sebab turunnya ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Zakaria yang sudah tua renta, dan ini juga termasuk daripada motivasi untuk berdoa, walaupun dianggap manusia mustahil, berdoalah, karena tidak ada yang mustahil di dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah. Nabi Zakaria alaihi salam, beliau dalam keadaan lemah, tulangnya sudah keropos. Dalam surat Maryam ayat 9, ayat 4. Saya bacakan dari awal ayat saja. Kaf ha ya ain sad. Ini adalah mukjizat Al-Quran. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah cerita rahmat Allah Rabbmu kepada hambanya Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada hambanya dengan doa yang tersembunyi, lirih.
Para ahli tafsir mengatakan innama akhfa du'aahu li'alla yunsaba fi talabil walad ila ra'unati likibari. Kenapa beliau berdoa dengan suara yang lirih? Agar orang-orang dari kaum Yahudi atau Nasrani tidak mengejek beliau. Karena beliau sudah tua renta, tulang sudah keropos, kemudian rambut sudah beruban, istri sudah menopause, tapi kau masih minta doa, minta anak, kau masih berdoa minta anak. Makanya beliau berdoa dengan suara yang lirih agar tidak dihina, direndahkan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan innama akhfahu li'annahu ahabbu ilallah. Kenapa beliau berdoa dengan suara yang lirih? Karena lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep ikhlas. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas, dan semakin ikhlas, semakin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat ada video tersebar, ada seorang syekh, Syekh Abdul Razak mengatakan, di musim haji ini sebagian orang kadang-kadang saat berhaji dia sering sekali foto, saat beribadah foto. Di Arafah sampai Jabal Rahmah foto. Setelah sesi foto tidak lagi mengangkat tangan. Berarti mengangkat tangannya cuma sekedar foto. Makanya saya sering mengatakan kalau sedang hajian atau umrohan, maka kasih tantangan kepada dirimu agar tidak ada satu status pun atau foto atau video pun dari umrah atau hajimu. Dan itu sulit. Walau hanya spill sedikit. Ada perkataan menarik Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi rahimahullah ketika beliau menafsiri ayat ini, surat surat Maryam, idna darabbahu nidaan khafiyya, Maryam ayat 3. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang lirih, beliau mengatakan, perhatikan perkataan, innallaha ya'lamul qalbat taqi wa yasma'u sawtal khafi. Allah mengetahui hati yang bertakwa dan Allah mendengar suara yang lirih. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah. Dan doanya dengan suara yang lirih. Semakin lirih, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebab turunnya ayat tadi. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Berdoalah dengan suara yang lirih. Ada pelajaran menarik, sedikit menyimpang agak jauh, tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Saya lanjutkan ayat tadi ya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'ai rabbika shaqiyya, bidu'aika rabbi shaqiyya. Lihat. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku sudah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Ini salah satu pelajaran orang kalau berdoa. Tidak pernah merasa kecewa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau belum dikabulkan oleh Allah. Sering kita dengar, sudah Ustaz, saya sudah berdoa, capek dah doanya Ustaz, belum dapat anak juga, belum dapat jodoh juga, sudah capek Ustaz. Bahkan ada orang yang murtad gara-gara ini. Makanya memahami Allah Al-Qarib ini sangat penting. Ada orang yang murtad gara-gara doanya tidak dikabulkan. Dia mengatakan, berdoa sama Tuhan kamu lama pengabulannya. Karena tidak paham Allah Al-Qarib. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada ikhwan? Maka Nabi Zakaria alaihissalam mendapati Maryam,
keponakan perempuannya. Maryam alaihissalam mendapati sesuatu yang di luar kebiasaan akibat berdoa. Maka yaitu beliau ketika di dalam mihrabnya berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki kepada Maryam tanpa henti. Ya. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam alaihissalam, "Anna laki hadha?" Qalat, "Huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab." Dari mana engkau dapat makanan ini? Buah-buahan ini? Maka Maryam mengatakan dia datang dari sisi Allah. Allah yang memberikan petunjuk, memberikan rezeki kepada yang seperti kehendakinya. Saat itulah Nabi Zakaria paham bahwa Allah maha dekat. Allah mampu sanggup mengabulkan doa walaupun dianggap manusia mustahil. Makanya ayat setelahnya Allah mengatakan apa? Hunalika, saat itulah, disitulah da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa. Ya. Dan ingat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan mungkin antum belum pernah dengar dari seorang pun yang memberikan amalannya. Doa yang paling afdal adalah salat. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Zakaria tadi, yang baru mendapatkan anak sesudah tulang keropos, istri menopause, semuanya beruban, dua-duanya beruban. Mustahil dapat anak. Tetapi Nabi Zakaria berdoa, dan doanya di dalam salat. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka para malaikat memanggil Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria sedang dalam keadaan berdiri solat di mihrabnya, berdoa sambil solat, berdoa di dalam solat. Jadikanlah solatmu doamu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau datang rasa resah, perkara yang meresahkan beliau, maka beliau bangun bersegera mengerjakan salat. Bangun bersegera mengerjakan salat. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ya, ini pelajaran dari ayat ini. Baik. Sekarang Imam Al-Qurtubi berkata, ini permasalahan. Kalau Allah Maha dekat, berarti Allah mengabulkan doa. Kata Imam Al-Qurtubi, fa in qila fama lid-da'i qad yad'u fala yujab. Kalau ada yang bertanya, kenapa ada orang berdoa tidak dikabulkan? Kenapa ada orang berdoa tidak dikabulkan? Maka fal jawab an ya'lama annahu qawluhu al-haq fi al-ayatain ujibu aw astajib la yaqtadi al-istijabata mutlaqan li kulli da'in 'ala at-tafsil wala bi kulli matlubin 'ala at-tafsil. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa kullu musirrin ala kabiratin aliman biha aw jahilan fahuwa mu'tadin. Wa qad akhbara annahu la yuhibbul mu'tadin fa kaifa yastajibu lah. Artinya, ada orang berkata, Ustaz saya doa, tapi mana pengabulannya? Jawabannya, gampangannya, yang saya terjemahkan tadi, Allah itu tidak suka kepada orang yang berbuat semena-mena,
melalaikan ketaatan, melanggar maksiat. Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas, melalaikan ketaatan, melanggar maksiat. Dan inilah penyebab doamu tidak dikabulkan. Paham para ikhwan? Jadi kata Imam Al-Qurtubi ketika Allah mengatakan, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan langsung. Ini tidak secara mutlak langsung dikabulkan oleh Allah. Lihat dulu siapa yang berdoanya. Apakah dia taat kepada Allah atau tidak? Ya, perbaiki dulu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan, penuh dengan rendah diri, wa khufyah, dan suara lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas saja tidak disukai, apalagi sampai Allah mengabulkan doa mereka. Maka perbaiki hubungan dengan Allah agar doamu dikabulkan oleh Allah. Ini adalah jawaban pertama. Jawaban yang kedua pada ikhwan, karena gini, ketika Allah mengatakan berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan. Ternyata ada orang berdoa tidak dikabulkan. Berarti antara dua nih, yang salah Al-Qur'annya atau yang salah berdoanya. Paham maksudnya? Maka kita harus pertahankan Al-Qur'annya. Al-Qur'an tidak pernah salah. Paham ya maksud saya? Maka harus dijawab syubhat itu. Ada orang berdoa tidak dikabulkan dan Al-Quran tidak mungkin salah. Bagaimana cara menjawabnya? Jawabannya yang pertama tadi, lihat dulu orang berdoanya, dia mu'tadi enggak, melampaui batas enggak. Karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Termasuk di dalamnya Allah tidak mengabulkan doa orang yang melampaui batas. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik jawabannya, yaitu beliau mengatakan, wa qala ba'dul ulama ujibu in syi'ta. Sebagian ulama mengatakan, iya, aku akan kabulkan, tapi terserah aku. Nah, ini jawaban kedua. Ini yang membuat hati tenang. Ustaz, saya berdoa tapi dikabulkan. Ya, siapa? Terserah siapa? Terserah ente atau Allah? Siapa Tuhannya? Allah. Terserah Allah. Oh, kabulkan di dunia sekarang, nanti di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang tidak dia minta, tetapi dia perlukan. Dan ini kadang kita tidak sadari. Ujibu in syi'tu. Aku akan kabulkan, tapi terserah aku. Mau dikabulkan sekarang, nanti 20 tahun yang akan datang. Ada Pak cerita, teman saya melamar perempuan 21 kali ditolak. Saya bilang terus berdoa, Ustaz sudah 21 kali Ustaz doa. Gimana? Ditolak. Ternyata Allah kasih yang ke-22 lebih dari semua yang 21 itu. Kadang-kadang kita terlalu lancang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jawaban kedua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, ini dalilnya. Surat Al-An'am ayat 41. Fayakshifu ma tad'u ilaihi insya'a. Maka Allah mengabulkan apa yang mereka doakan jika Allah menghendakinya. Ini para ikhwan, jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, apakah semua doanya dikabulkan? Enggak. Kebalikannya, iblis berdoa, apakah doanya dikabulkan? Dikabulkan.
Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak semua yang dikabulkan diridhai oleh Allah, mulia di sisi Allah, tetapi sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Coba lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa minta 3 perkara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'atani itsnatain wa mani'ani wahidah. Allah memberikan kepadaku 2 pengabulan doa dan 1 tidak dikabulkan. Antaj'alnani an yaj'ala ba'sahum bainahum, yaitu sering terjadinya perpecahan di antara kaum muslim. Dan itu terjadi. Alla yuhlika ummati bisanah. Allah tidak menghancurkan umatku seluruhnya. Maka tidak akan pernah ada musibah yang menghancurkan seluruh umat Rasulullah SAW seperti umat-umat terdahulu. Tidak akan pernah ada. Tapi yang tidak dikabulkan oleh Allah 1, yaitu akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam 30 menit tidak terasa kita berbicara tentang Allah Maha Dekat. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, terutama terkhusus ya yang saya sudah siapkan adalah yaitu tentang sebab Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan doa seseorang. Salah satu hal yang sangat menarik yaitu di dalam pengakhiran doa oleh Allah itu ada ibadah-ibadah yang agung. 1, intizarul faraj, menunggu dikabulkan doa, itu ibadah. Menunggu dikabulkan doa itu ibadah para ikhwan. Yang kedua, husulul ittirar wal iftiqar ila Allah. Kapan doa kita belum dikabulkan, kita semakin memakirkan diri, semakin berhajat kepada Allah. Itu ibadah kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian itu sangat memerlukan Allah. Itu ibadah. Merasa miskin di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, itu ibadah. Coba perhatikan hadis Rasul. Ini agar orang semangat ngangkat tangan ya. Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-12 Hijriah. Di dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin, beliau mengatakan, mengapa orang berdoa itu ibadah paling mulia di sisi Allah? Karena 2 hal. Li'anna fid du'ai izharu ajzid da'i wa qudratul mad'u. Karena dalam berdoa terlihatnya kita ini paling lemah di hadapan Allah dan memperlihatkan Allah lah yang paling kuasa. Itu saat berdoa. Coba lihat, kalau kita berdoa ini kan lemah dan memperlihatkan Allah yang paling kuat, dan itu yang Allah paling suka dari hambanya. Makanya orang-orang yang berwukuf di Arafah sangat disukai oleh Allah, asal jangan selfie. Kenapa? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Allah berfirman kepada hamba-hambanya, kepada malaikatnya, haula ja'uni syuhsan ghubra ma aradaha. Lihat wahai malaikatku, tuh lihat, hamba-hambaku mendatangiku dalam keadaan penuh lusuh, debu. Allah sangat suka melihat hambanya yang sangat memiskinkan dirinya di hadapannya, memperlihatkan dia sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir dikeluarkan dari api neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Apa yang dia katakan? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia, kamu cuma punya 1 permintaan. Setelah itu tidak ada lagi boleh.
Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Jadi permintaan pertama, jadi misalkan di sini neraka, sini surga ya. Dia dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka, wajahnya masih menghadap ke sana. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Karena hawanya membakarku, bau busuknya menyengatku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mau enggak engkau aku kabulkan permintaanmu, tapi jangan minta setelah ini." Kata orang tersebut, "Demi Allah saya enggak minta. Itu saja permintaan saya." Kemudian dipalingkan wajahnya dari neraka. Ketika dia ke sini, menghadap dia ke dalam surga. Dari jauh dia melihat surga penuh dengan kemegahan, kemewahan. Dia mengatakan, "Wahai Rabbku, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma'adzara, alangkah cepatnya engkau berkhianat. Tadi engkau tidak minta sesuatu, berjanji tidak minta sesuatu." Maka apa yang dia pakai? "Ya Rabbi, la taj'alni ashqaqan." Lihat, dia merendah diri di hadapan Allah. Dan ini Allah yang paling suka. Makanya Allah paling tidak suka hamba yang sombong. Karena kesombongan hanya milik Allah. Dia mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah, jangan engkau jadikan aku makhlukmu yang paling hina." Makhlukmu, artinya aku ini makhluk ciptaan engkau. Jangan hinakan makhlukmu ini. Itu yang paling Allah suka, para ikhwan. Nah, di dalam pengakhiran doa, pengakhiran pengabulan doa terdapat itu yang kedua. Ibadah memfakirkan diri di hadapan Allah. Berhajat kepada Allah, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di dalam pengakhiran pengabulan doa ada ibadah ridha atas ketetapan Allah. Ya Allah, aku ridha atas ketetapan. Kapan saja engkau mau mengabulkan, aku ridha. Terserah kau. Ini ibadah agung, Pak. Yang keempat, orang kalau cepat dikabulkan, apa yang terjadi, Pak? Selesai doanya. Enggak ada lagi berdoa. Maka ketika orang diakhirkan pengabulan doanya, hikmahnya di situ terdapat ibadah. Apa itu? At-tamattu' bitulil munajat. Yaitu merasa lezat dengan lamanya bermunajat. Lamanya berdoa kepada Allah. Lezat dengan berlamanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir. Kalau orang lambat dikabulkan doa oleh Allah, mujahadatu syaitan wa muraghamatuh. Dia akan melawan perasaannya, melawan syaitan. Enggak, saya pasti punya Allah. Allah pasti ngabulkan. Oh, enggak. Allahmu lama. Mendingan minta sama Yesus. Minta sama salib, minta sama patung, minta sama sapi. Cepat kabul doanya. Maka pada saat dia lambat dikabulkan doa, dia bermujahadah melawan syaitan, dan itu ibadah kepada Allah. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Nah, itu beberapa hikmah ringkas. Sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih dalam, tapi karena waktu ya. Saya sekarang jam berapa? Jam 19.37. Baik. Ada waktu sekitar 10 menit. Habis itu kita sholat isya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Nah, satu setengah jam nggak kerasa ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut-nyebut nikmat, iya. Nah, apakah bisa? Oh iya, sangat bisa. Sangat bisa. Lalu nanti akan dibantah. Nah, kita kan ingin bersyukur, Ustaz. Nah,
Saya tidak pernah melihat ada orang yang paling ngeyel kecuali zaman media sosial. Karena semua perkataan ahli agama kadang-kadang dibantah oleh mereka. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini jangan suka membantah perkataan ahli agama, yang benar-benar ahli agama ya. Karena Syekh Abdul Razak mengatakan, saya tidak pernah melihat zaman yang ahli agamanya paling sering dihina, direndahkan kecuali zaman sekarang. Paling sering dibantah, paling sering disanggah. Lihat saja komentar-komentar. Ini yang sekarang komentar-komentar. Anjing lo, setan, laknatullah. Ini. Kita akan berhadapan kelak nanti di hari kiamat. Yang jelas itu adalah termasuk daripada membuat orang yang tidak sanggup akan sedih, menjauhi perbuatan tersebut. Saya punya pengalaman para ikhwan. Pengalaman ini saya tidak akan pernah lupakan. Suatu saat saya di sebuah kota makan makanan khas di kota tersebut. Kebiasaan saya dulu suka bikin video, ngevlog lah gitu. Sekarang mungkin karena sudah umur, sudah bukan anak muda lagi, sudah ada masa untuk tidak seperti itu lagi. Dan isinya insya Allah bermanfaat, yaitu menasihati untuk orang-orang yang mu'allaf agar apa yang harus dia lakukan setelah dia mu'allaf. Isinya bagus. Lalu sampailah video itu kepada Ustadz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Beliau telepon saya dengan santun, Ustadz Ahmad, antum kenapa begitu? Itu namanya sombong, menyakiti orang-orang yang tidak sanggup makan seperti makanan antum. Makanya saya tidak setuju kalau seandainya Ustadz itu divideokan keluar dari mobilnya mobil yang mewah gitu, kemudian disambut oleh panitia, kemudian duduk makan sama-sama, kemudian sepertinya di dalam klip video tersebut ustadznya sama panitianya senang semua tuh. Padahal nggak juga begitu. Makanannya mewah-mewah, asik. Kalau ingin menikmati makanan yang enak, nggak usah diberitahu, nggak usah di media sosial. Begini pada ikhwan, salah satu penyakit yang sangat berat di dalam hati adalah keresahan. Sampai-sampai Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika mendefinisikan bahagia, beliau mengatakan bahagia itu adalah adamul ham. Bahagia itu adalah tidak resah. Itu definisi bahagia paling mudah. Tidak resah adalah bahagia. Coba bayangkan, orang kalau meskipun dia punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, ruah emas, kilauan dan kiloan, perak juga demikian. Tapi kenapa dia kemudian pergi keluar rumah untuk mencari hanya sebuah kata bahagia? Kadang dia naik gunung ke atas. Pas ditanya, ngapain teh kesini? Happy aja Ustaz, biar happy. Atau nyelam ke dalam lautan, ketemu ikan paus. Ngapain? Biar happy aja Ustaz. Bahagia sebenarnya adalah ketika seseorang tidak punya resah, gelisah. Nah, di zaman media sosial banyak orang yang resah. Dari dua sisi. Melihat orang senang, resah. Kenapa saya tidak sesenang itu hidup saya? Melihat orang liburan kemana, makan yang enak kemana, sama istri pertama kemana,
istri kedua kemana. Nah, kenapa saya nggak sesenang itu hidupnya? Resah. Kemudian yang kedua, kalau melihat orang sedih, susah, juga resah. Jangan-jangan nanti saya begitu. Ini dua-duanya deh. Ya, dua-duanya. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang membuat orang resah, tidak bahagia, itu berdosa. Maka kalau ingin makan yang enak, menurut kita enak, makanlah, tidak perlu harus ditampilkan. Dan saya juga berpesan nih kepada yang mungkin sedang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, nggak perlu beritahu. Ya, tidak perlu. Kalau memang tidak terlalu penting untuk memberitahu. Karena Allah sangat mudah menjadikan orang yang lapang menjadi sempit dalam sekejap. Ya. Walaupun dengan dia usahanya punya saham sekian, Allah Maha Kuasa menjadikan yang lapang menjadi sempit. Ingat penduduk Sabah yang tidak beriman, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatan jannatun an yamin wa shimal. Sungguh telah ada di dalam penduduk Sabah dua tanda kekuasaan Allah, surga di kanan, surga di kiri. Tapi mereka menyembah matahari. Allah Subhanahu wa taala menggantikan nikmat dengan nikmah, siksa. Maka siapa yang mungkin dia memperlihatkan kemewahan-kemewahannya, dikhawatirkan nanti dia diganti oleh Allah dengan nikmat atau siksa dari Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua adalah tidak semua orang kita bisa, karena nanti ada yang berkatakan, bukankah kita harus menceritakan nikmat kita, Ustaz? Maka jawabannya iya, tetapi tidak semua orang kita bisa ceritakan. Lianna kulla dhi ni'matin mahsud. Setiap yang mempunyai nikmat pasti ada yang hasad. Gitu ya Pak ya? Wallahu a'lam. Nah, satu lagi. Nah. Waalaikumsalam. Kita berdoa, ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Pertanyaannya, lalu apakah doa yang terus-menerus dikabulkan itu adalah nikmat Allah yang besar? Bagus pertanyaan. Apakah orang kalau berdoa dikabulkan langsung berarti itu adalah nikmat Allah yang disegerakan? Maka jawabannya iya, asalkan dan tidak mengandung keburukan kalau disegerakan. Asalkan dia bersyukur atas pengabulan doa, kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dia gunakan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Saya paham maksud antum. Berarti gini, kalau orang dikabulkan doa segera, berarti itu seakan-akan nanti dia masuk ke dalam istidraj. Artinya diulur oleh Allah Subhanahu. Bisa jadi kalau dia tidak taat. Ada orang nggak sholat, tapi doanya dikabulkan terus oleh Allah. Nah, itu istidraj. Karena dia tidak sholat, maka Allah berikan kepada dia sampai nanti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Tetapi bukan berarti kita ingin bahwa ya sudahlah nanti aja pengabulannya di akhirat. Enggak. Yang bagaimana kita, apakah kita saat berdoa kita taat kepada Allah, kemudian pemberian Allah tersebut kita gunakan kepada ketaatan atau tidak, seperti itu. Intinya tidak semua orang yang dikabulkan doa itu berarti adalah istidraj yang buruk dari Allah Subhanahu. Tidak. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Musalla Al-Hanif, mudah-mudahan jadi masjid ya. Karena sepertinya sudah cocok jadi masjid ini. Dan saya menasihati kepada jamaah sekalian, mungkin saya akan berkunjung lagi ke sini, tapi dengan syarat harus sudah selesai. Kalau belum selesai, saya tidak akan mendatang ke sini.
Dan biasanya yang saya beri syarat seperti ini jamaahnya semangat. Beberapa daerah yang saya beri syarat seperti ini jamaahnya, Ustaz, masjidnya udah selesai, kapan Ustaz datang? Ya. Dan mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan agar jamaah sekalian bekerja sama untuk menyelesaikan masjid ini sehingga semuanya bisa nyaman dan juga bisa dimudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu dengan benar-benar mendalami ilmu agama, bukan hanya sekedar tablik akbar yang bersaing retorika, bersaing tangis-tangisan. Enggak, kita belajar ilmu agama untuk beramal. Belajar ilmu agama untuk beramal. Bukan hanya sekedar pintar-pintaran retorika, pintar-pintaran tata bahasa. Demikian, semoga kita bisa berkumpul lagi dalam majlis-majlis ilmu yang lain di dunia. Kalau seandainya tidak sampai berkumpul lagi di dunia, saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.